Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang kula hormati, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri santriwati al-amin, yang semoga Allah terus berikan kesehatan kepada kita semua agar terus bisa belajar menuntut ilmu, agar kelak hidup di masa depan tidak susah, agar hidup kelak di masa depan tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena orang yang menuntut ilmu rezekinya sudah pasti dijamin dan ditambahkan oleh Allah lebih berkah daripada yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, pada kesempatan subuh yang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga walaupun dingin, walaupun masih ngantuk, walaupun kita ada rasa malas untuk berangkat ke musola, karena sayangnya Allah semua itu dihilangkan. Malasnya tidak ada, dinginnya jadi hilang, kemudian ngantuknya dihilangkan oleh Allah sehingga kita datang di tempat ini beribadah sholat subuh berjamaah dengan keadaan yang sehat, yang semangat. Alhamdulillah, itu adalah salah satu nikmat yang benar-benar kita harus syukuri, karena sholat subuh adalah sholat yang mahal. Kenapa sholat subuh itu sholat yang mahal? Karena tidak semua orang bisa membelinya, karena tidak semua orang bisa melaksanakannya. Barang yang mahal itu jarang yang beli. Barang yang mahal itu barang yang jarang dikerjakan oleh orang-orang. Makanya sholat subuh ini disebut mahal, karena yang memang orang yang mau mengerjakannya itu hanya sedikit. Itu mahal namanya. Yang murah apa? Sholat tarawih. Itu murah. Kenapa? Yang ngerjainnya banyak ya, mau berangkat juga mudah. Kenapa? Karena banyak orang, dilihat banyak orang ya kan. Tapi kalau sholat subuh belum banyak orang pada bangun, kita sudah bangun melaksanakan sholat subuh, gak ngarepin dipuji sama orang, gak ngarepin pengenan sombong-sombongan. Kenapa? Ya toh nggak ada yang mau muji kita, yang mau nyombong-nyombongin kita, karena belum pada yang bangun. Alhamdulillah kita yang bangun sholat subuh, itu artinya Allah sangat mencintai kita. Karena sebagian ulama, salah satu ulama mengatakan, kalau ingin mengukur kekuatan orang Islam, lihat subuhnya. Kalau subuhnya banyak, berarti Islam itu masih kuat. Tapi ingat, lihat, kalau subuhnya sedikit, satu baris pun tidak penuh, satu baris pun kurang, itu artinya posisi Islam, posisi agama kita sedang tidak kuat. Makanya orang-orang tahu Islam kuatnya di mana? Ya di sholat subuh. Kalau sholat subuhnya banyak, musolah itu full diisi oleh para jamaah yang sholat subuh, itu artinya umat Islam sangat kuat dan tidak terkalahkan. Para bapak, para ibu yang menggunakan Allah, terus sholat subuh semoga istiqomah. Sholat subuh semoga kita terus melaksanakannya, tidak pernah ketinggalan ya, karena sholat subuh ini kalau
saya kasih tahu rahasianya. Orang yang gak bisa jalan saja mau ngesot pergi ke musola hanya untuk berjamaah sholat subuh. Kenapa orang-orang pada malas tidak mau melaksanakan sholat subuh? Karena tidak tahu faedahnya berjamaah sholat subuh. Seperti tadi yang dikatakan, kalau Nabi Muhammad ngasih tahu faedahnya sholat subuh, orang-orang itu di rumah gak ada yang jam segini masih tidur. Orang yang sakit itu gak mau sholat sendirian di rumah. Walaupun dia gak bisa jalan, dia pasti ngesot. Kenapa? Mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola. Ya udah Ustadz, kasih tahu aja faedahnya apa sholat subuh itu, supaya orang-orang pada semangat sholat subuh. Gak usah dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu, kamu sholat subuhnya karena ngarepin faedah itu, bukan karena Allahnya. Jadi enak kalau ngelakuin ibadah gak ngarepin faedah, ibadah gak ngarepin pahala, itu enak. Udah biarin Allah aja yang urus pahala kita. Udah biar Allah aja yang ngatur kita masuk surga atau tidak. Toh sholat subuh gak jamin kita masuk surga. Tapi karena kitanya sholat subuh gak ngarepin faedah, manfaatnya sholat subuh gak ngarepin sama sekali. Pokoknya saya sholat subuh itu pergi ke musola, tujuannya iya ibadah. Terserah Allah ngasih apa tentang ibadah kita sholat subuh di masjid, di musola itu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan, saya mengajak khususnya diri saya yang masih malas. Maka umumnya untuk para bapak, para ibu, sholat jamaah subuh itu jangan tinggalin. Sholat jamaah subuh itu penting. Udah, saya nggak mau ngasih tahu manfaat, faedahnya, apa yang akan dirasakan dalam kehidupan kita ketika sudah melaksanakan sholat subuh. Maka coba, kalau yang mau dapat tantangan dari saya, silakan lakukan sholat berjamaah 40 hari gak putus. Bukan subuhnya aja, 40 hari sholat jamaah 5 waktu gak putus. Sholat berjamaah tepat datang waktu di musola atau di masjid. 40 hari. Ada yang berani? Silakan. Ini kalau bapak ibu petani, kadang-kadang yang berat itu ya sholat siang itu. Bapak ibu petani kan kalau zuhur, kalau asar, zuhur kan masih kadang di sawah, asar kadang bentar lagi mau pulang. Ya kalau sholat di musola mungkin udah bubar, karena waktu pulang dari sawah itu melebihi waktu sholat asar. Ya biasanya orang pulang kerja harian itu pulangnya ya habis asar. Makanya bapak ibu, suatu kenikmatan. Saya beri tantangan kepada bapak ibu, kalau kuat mangga laksanakan sholat jamaah 40 hari tak putus. Apa hadiahnya Ustaz? Loh kok minta hadiahnya ke saya? Saya cuma ngasih tantangan, nanti manfaatnya dirasakan oleh bapak ibu sendiri. Apa yang dirasakan setelah sholat berjamaah 40 hari tak putus. Ya bapak ibu, mangga dilaksanakan. Itu tantangan dari saya. Mangga bapak ibu yang apa nantangin, nggak dapat hadiah, males.
Iya, nggak dapat hadiah dari saya. Nanti kalau dapat hadiah dari saya, pahalanya Bapak Ibu nggak dapat, cuma dapat hadiah dari saya saja. Jadi gimana kalau Bapak Ibu ikhlas ngelaksanainnya? Juga bukan karena dorongan tantangan dari saya. Bismillah, emang kewajiban saya sebagai umat Islam. Ya, berjamaah itu 40 hari. Misalnya tantangan dulu untuk latihan 40 hari tak putus. Nanti kalau ngerasa hidupnya enak selama 40 hari atau setelah 40 hari itu, maka laksanakan sholat berjamaah itu seumur hidup Bapak Ibu. Dilaksanakan 40 hari, bukan 40 hari saja. Saya orang Islam, ingin menjadi Islam yang kafah, ingin menjadi umat yang sempurna, ingin menjadi umat yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya nantangin diri untuk sholat berjamaah 40 hari tak putus. Ayo, nanti kalau ada yang ngerasain keajaiban dalam kehidupannya, mangga ceritain ke saya. Kalau mau cerita sendiri, pakai ambil mic sendiri, ya, ambil mic sendiri. Mangga Bapak Ibu ceritain ke jamaah-jamaah yang ada di musola ini, apa yang Bapak Ibu alamin, tujuannya apa? Bukan sombongnya ibu bapak yang udah ngerasain itu, ya kan? Oh, saya udah ngerasain 40 hari jamaah Ustaz. Di kehidupan saya biasanya saya dagangan itu tiap hari paling gede-gedenya dapat 500 Ustaz. Tapi ketika sudah melaksanain itu Ustaz, saya bisa dapat 1 juta setiap hari. Paling kecil-kecilnya Ustaz biasanya 100-200 Ustaz. Tapi sekarang bisa sampai 500 Ustaz. Masya Allah. Itu bukan karena sombong-sombongan. Maka dilihatin daripada itu, maka Bapak Ibu ceritain di musik. Tujuannya supaya teman-teman kita yang belum bisa melaksanakan 40 hari berjamaah tak putus ini akan menjadi semangatnya. Oh iya, saya juga pelajaran 40 hari belum nyampe, 30 hari ada halangan yang menghalangi kita sehingga tidak bisa sholat berjamaah. Entah itu ketiduran apa, ulangi lagi terus. Berarti 40-30 hari gagal, ulangi dari satu lagi sampai 40 hari terus saja. Ya, ayo moga-moga Allah memberikan kepada kita suatu kenikmatan beribadah. Kita berdoa kepada Allah jangan sampai Allah mencabut nikmat ibadah kita. Jangan sampai Allah mencabut kenikmatan ibadah kita. Bahaya kalau Allah sudah mencabut kenikmatan ibadah dari kita. Toh kenapa sholat enggak nikmat? Toh kenapa sedekah enggak nikmat? Itu sudah bahaya. Maka terus kita berdoa kepada Allah, semoga ya Allah jangan cabut nikmat ibadah dariku. Jangan cabut nikmat ibadah dariku. Karena ya Allah, aku takut kalau nikmat ibadahku dicabut, nanti bagaimana aku hidup di dunia ini yang Engkau jamin, tapi enggak syukuran dengan sholatku, ibadah ini ya Allah. Itu saja Bapak Ibu yang kau hormati, mangga kula tekankan sekali lagi, kita semangat lagi ibadah berjamaah sholat subuh, terutama ini faedahnya gede banget, nggak usah saya kasih tahu. Yang penting Bapak Ibu semangat sholat subuh. Nanti mangga dilaksanakan yang kalau mau tantangan sholat berjamaah 40 hari tak putus, itu nanti ada faedahnya.
Itu saja, semoga ada manfaatnya kaidah subuh pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allah kirimkan hidayah kepada hati kita. Allah kirimkan taufik kepada kita. Karena la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka untuk penutupan kita baca doa sholawat imdad yang kemarin kita ijazahkan, yang kemarin kita dapat ijazah dari Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, Pondok Pesantren Darul Falah Kudus. Sholawat imdad ini dibaca kata beliau sebanyak-banyaknya, sehingga nanti akan muncul kerohmahnya sendiri. Ya, dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yahabu lana biha min wa akmalil imdadi wa fawqal muradi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yahabu lana biha min akmalil imdadi wa fawqal muradi wa ala alihi wa sahbihi. Satu lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan yahabu lana biha min akmalil imdadi wa fawqal muradi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni qad istawda'tuka ma'alamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.